Wasidik Diskrimum Polda Sumatera Utara menggelar perkara kasus KDRT saling lapor Roland dan Shirley yang merupakan pasangan suami istri yang berlangsung di Diskrimum Polda Sumatera Utara Senin 15 Juli 2024 siang. Hal ini berkaitan dengan adanya laporan Dobas yang diajukan Shirley melalui penasihat hukum Hilda Handayani SHMH tertanggal 2 Juli 2024 ke Diskrimum Polda Sumatera Utara. Hal ini berkaitan atas laporan pengaduan KDRT oleh klien kami yang kini ditangani Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Su, di mana saat kejadian dugaan KDRT tersebut terjadi di Komplek Perumahan Cemara Asri Jalan Royal nomor 68 AF Kelurahan Medan Estate, Kecamatan Persetuan, Kabupaten Deli Serdang. Kepada wartawan, seusai gelar perkara berlangsung, Shirley didampingi penasihat hukumnya Hilda Handayani dan Sindroglolo Wau SH mengatakan bahwa mereka baru saja selesai menghadiri gelar perkara. Gelar tersebut membahas dua laporan oleh Pasutri Roland dan Shirley atas laporan 1099 di Polrestabes Medan atas nama Roland yang melaporkan istrinya Shirley atas dugaan perkara KDRT. Makanya kita kembali kepada si yang mengajukan Dumas. Cuma pada prinsipnya di dalam ya diminta lah, udahlah damai-damai aja lah kira-kira begitu. Oh gitu, mendudukkan apa ini lah? kan persoalan keluarga, udah damai aja. Oh gitu ya bang. Itu aja ya bang. Izin bang nama bang. Hah? Nama bang? Mama Pendi Barus. Orangnya udah gimana tuh bang? Orang abang? Masih panggilan saksi-saksi, jadi memang sangat lambat lah ya di sana. Ya. Sedangkan kasus istri saya secepat kilat. Oh gitu ya. Jadi ya inilah mungkin kita minta keadilan di sini supaya pihak yang sebetulnya merugikan kita sekarang masih berkeliaran di luar agar segera diproses. Ya. Oke. Ya. Ya, semoga keadilannya tercapai lah. Gitu. Ya. Berarti deh. Iya. Ya. Ini seperti apa bu? Iya. Pada hari ini tanggal 2 Juli kemarin kita mengajukan permohonan gelar khusus kepada Bapak Dirkrimum Polda Sumut untuk diteruskan kepada Bapak Kabawak Sidik Krimum Polda Sumut. Nah, dalam hal ini mengenai dua laporan, yaitu laporan 1099 yang dilaporkan oleh saudara Roland, yaitu suami dari Ibu Shirley yang dilaporkan di Polrestabes. Kemudian Ibu Shirley juga melaporkan di Polda Sumut dalam laporan 448. Jadi terdapat perbedaan antara pemeriksaan dalam dua laporan ini. Dalam laporan 1099 yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes dan 448 Polda Sumut Renakta. Adapun perbedaan itu antara lain dalam pemeriksaan di Renakta sendiri dalam LP 448 dilalui beberapa hal, yaitu memeriksa pelapor yaitu Ibu Shirley, kemudian terlapor Bapak Roland sendiri, kemudian saksi-saksi, ditambah juga dengan visum, dokter yang mengeluarkan visum terhadap Ibu Shirley telah diperiksa juga, kemudian telah juga diupayakan restoratif justice, yaitu perdamaian antara Ibu Shirley sebagai pelapor dan Pak Roland dilalui. Tahapannya sebagai penyelidikan. Akan tetapi dalam LP 1099 di mana pelapornya adalah Pak Roland sendiri, terlapornya Ibu Shirley. Dan saat ini statusnya itu sudah sampai penyidikan dalam tenggang waktu 6 hari, dimulai dalam laporan 17 April 2024, akan tetapi tanggal 23 April 2024 telah meningkat statusnya menjadi penyidikan. Tentunya hal ini menjadi keresahan bagi Ibu Shirley, klien kami, memandang bahwa penyidik PPA sendiri memihak kepada pelapor yang seharusnya undang-undang KDRT itu sendiri, kekerasan dalam rumah tangga sendiri, melindungi seseorang yang lebih rentan, yaitu perempuan dalam hal ini. Akan tetapi kami memandang PPA sendiri, Polrestabes lebih memikirkan laki-laki sebagai korban. Itu yang menjadi satu keberatan. Hal ini dibuktikan dengan dalam tenggang waktu 6 hari, penyidik Polrestabes sendiri sudah meningkatkan dari menjadi lidik menjadi sidik. Dari tanggal 17 April melapor, 23 April menjadi penyidikan. Kemudian dalam tahapan berikutnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap saudari Shirley sendiri sebagai terlapor. Gitu. Kemudian sampai dengan saat ini CCTV juga tidak pernah diperlihatkan kepada terlapor, gitu kan.
Kemudian penyidikan itu SPDP sendiri, surat perintah dimulainya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu baru disampaikan kepada saudari Sherly, klien kami itu lewat dari ketentuan undang-undang, yaitu selama 7 hari, baik menurut KUHP maupun penanganan tindak pidana menurut peraturan Kapolri, itu bertentangan, jadi melewati tenggang waktu 7 hari. Hal ini yang membuat keresahan bagi klien kami, sehingga hal ini pula lah yang menjadikan alasan untuk dilakukan pengaduan masyarakat ke Polda Sumut. Adapun permintaan dari Dumas ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kebenaran, kami minta agar pemeriksaan penyidikan baik di Renakta dan maupun di PPA dilakukan pemeriksaan yang bersamaan. Kemudian kami berharap agar dapat pemeriksaan di Polrestabes unit PPA itu dalam laporan 1099 dapat ditarik di Polda Sumut untuk pemeriksaan. Hasil dari gelar tadi gimana? Hasil dari gelar tadi memang ada tahapan-tahapan yang tadi dipertanyakan kepada penyidik, yaitu yang tidak dilakukan oleh penyidik PPA. Penyidik PPA sendiri belum memeriksa dokter yang melakukan visum. Kemudian tadi ada beberapa petunjuk dari ahli. Visum hanya bekas visum yang didapat itu hanya bekas-bekas luka, bukan luka baru. Kemudian ada beberapa tahapan yang menyatakan bahwa tidak pernah di WA, tidak pernah diberitahukan WA. Ya. Kemudian tadi ada mengenai ketentuan aturan hukum yang tidak memenuhi SOP tadi, seperti permintaan kita tadi, dalam tengah waktu 7 hari SPDP itu harus sudah disampaikan baik kepada terlapor ataupun korban. Mudah-mudahan Kenapa? Untuk hasil melalui surat kapan diterima? Nanti diberitahu, belum tahu ya, surat perkembangan Dumasnya belum tahu kapan disampaikan, saya rasa nggak benar juga. Jadi mudah-mudahan kalau dari hasil pemeriksaan tadi apa yang kami beratkan terhadap metode pemeriksaan di unit PPA sendiri sepertinya juga menjadi apa yang kita lakukan, ternyata itu menurut pemeriksaan tadi adalah petunjuk memang itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi sehingga wajarlah jika Bu Sherly ini merasa keberatan gitu, karena memang tahapan-tahapan yang kita sampaikan yang membuat keraguan tadi tidak dijalankan oleh penyidik PPA sendiri. Harapannya apa, Bu? Harapannya ya sesuai tadi, harapannya kami berharap agar penyidikan, pemeriksaan laporan 1099 yang ada di Polrestabes Medan dapat ditarik pemeriksaannya di Polda agar tercapai keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan baik klien dari Sherly. Dan laporan Pordanya kami berharap bisa ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, kemudian kami berharap itu dapat dibuktikan kiranya seperti itu. Karena memang dalam hasil visum pun secara fisik maupun psikis kerugian-kerugian itu memang dialami oleh klien kami Sherly. Bu, bisa apa Bu informasikan Bu di dalam ruang gelar tadi yang hadir tadi Bu? Yang hadir tadi kan pimpinan gelar Bapak Akbp Mangara Hutanggalung, kemudian ada saksi ahlinya juga, ahli pidana, kemudian didampingi oleh pimpinan-pimpinan gelar, yaitu pimpinan-pimpinan dari instansi terkait lah, seperti dari Bitkum juga hadir, Propam juga hadir semua. Ya, terlapor tadi didampingi juga? Ya, terlapor tadi saudara Roland, karena ini 2 LP sama-sama didampingi oleh Pak Soto. Ya. Dari Medan, Sumatera Utara, Akademis TV, Joni Suheryanto mengabarkan.